Mengerikan, ledakan hebat guncang wilayah selatan rezim Zionis, ribuan orang menjerit. Quickly, I want to say that we're doing that while doing our utmost to avoid civilian casualties. We try to target those who target us with great precision. That is not as surgical an operation as it is. Even in a surgical room in a hospital, you don't have the ability to prevent collateral damage around the affected tissues. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Suara ledakan hebat terdengar dari selatan wilayah pendudukan Zionis dan nampak asap tebal mengepul di udara dalam bentuk jamur. Media-media rezim Zionis pada hari Kamis 8 Juni 2023 petang melaporkan terjadinya sebuah ledakan hebat di selatan wilayah pendudukan. Menurut media rezim Zionis, ledakan hebat tersebut terjadi di dekat distrik Kiryat Gat yang terletak di selatan wilayah pendudukan. Dan akibat ledakan terlihat asap tebal berbentuk jamur di udara. Ledakan yang terjadi di Kiryat Gat sangat keras dan detail ledakan sedang diselidiki. Sepertinya ledakan ini terjadi di salah satu pusat pelatihan militer, tuliskan. Beberapa media Zionis lain mengklaim bahwa ledakan terjadi saat pasukan Israel berlatih. Namun demikian, wartawan Walla mengatakan jika ledakan memang terjadi di tengah latihan, mengapa warga Israel tidak diberitahu sebelumnya? Lalu, para tentara Israel mengevakuasi banyak warga sipil untuk berlindung dari ledakan mematikan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada seorang pun pejabat rezim Zionis yang memberikan klarifikasi resmi terkait ledakan hebat yang mengguncang wilayah selatan itu. Sebelumnya pada Rabu pagi, sebuah ledakan juga terjadi di pabrik industri peralatan perang rezim Zionis, Elbit di kota Ramat HaSharon. Para tentara Israel terguncang, ledakan di perusahaan industri militer Israel bikin heboh. Media rezim Zionis mengabarkan berita duka terjadinya sebuah ledakan di salah satu perusahaan industri peralatan perang di dekat Tel Aviv. Situs berita Israel News Now pada Sabtu kemarin melaporkan terjadinya ledakan di dalam pabrik pembuatan peralatan perang Israel, Elbit System, yang terletak di dekat kota Tel Aviv. Elbit System adalah perusahaan yang aktif memproduksi peralatan perang dan teknologi intelijen rezim Zionis dan juga markas pusatnya berada di kota Haifa. Seperti diketahui, kota Haifa sebelumnya beberapa hari yang lalu juga diserang oleh pasukan Teheran atau Iran. Tak hanya Haifa, Tel Aviv juga menjadi korban serangan dari Iran. Lanjut, ledakan yang terjadi di dalam pabrik perusahaan Elbit System dikabarkan telah menyebabkan kendaraan-kendaraan penyelamat memasuki lokasi kejadian. Sampai saat ini, detail dari insiden ledakan masih belum diketahui dan media-media rezim Zionis tidak mempublikasikan rincian peristiwa tersebut seperti biasa. Mereka memilih untuk bungkam, namun api terus menyebar di perusahaan industri militer itu. Ledakan yang tidak diketahui penyebabnya itu telah memberikan kerugian yang besar bagi militer Israel dan juga kehilangan banyak senjatanya yang sangat berharga.
Bulan suci Ramadan menjadi memanas di Masjidil Aqsa. Israel serang Masjid Al-Aqsa dan dibalas tembakan roket dari Gaza. Sejumlah polisi Israel dilaporkan melancarkan serangan terhadap puluhan warga muslim yang tengah beribadah di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem pada Rabu 5 April 2023 subuh waktu setempat. Aksi tersebut kemudian dibalas sejumlah roket yang diluncurkan dari jalur Gaza ke wilayah selatan Israel tak lama usai insiden penyerangan itu terjadi. Insiden itu juga sempat memicu protes di wilayah pendudukan di tepi barat seperti dikutip AFP. Pihak militer Israel juga menerangkan sekitar 9 roket ditembakkan dari Gaza menuju wilayah Israel sehingga seluruh sirene peringatan serangan udara meraung di wilayah selatan Israel. Kekerasan di wilayah pendudukan tepi barat dan Yerusalem semakin meningkat dalam setahun belakangan dan tensi itu dikhawatirkan semakin tinggi saat Ramadan bertepatan dengan perayaan agama Yahudi dan Hari Raya Paskah bagi umat Kristen. Petugas medis dari Bulan Sabit Palestina sebelumnya mengatakan terdapat 7 warga Palestina mengalami luka-luka akibat tertembak peluru karet dan dipukuli polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa. Mereka juga mengklaim bahwa pasukan keamanan Israel mencegah para medis masuk ke dalam kompleks masjid untuk memberikan bantuan medis. Situasi pun makin memanas. Salah satu warga perempuan Palestina yang enggak disebutkan identitasnya mengungkapkan kepada Reuters kronologis jumlah polisi Israel menyerang jemaah di Masjid Al-Aqsa. Saya sedang duduk di kursi membaca Al-Quran, mereka kemudian menembakkan gas air mata. Salah satu di antaranya mengenai dada saya, ujar wanita itu sembari tersengal-sengal. Kepolisian Israel kemudian merilis pernyataan mereka terpaksa masuk ke dalam kompleks setelah sejumlah provokator bertopeng mengunci diri mereka sendiri dalam masjid dengan kembang api, toka dan batu. Namun hal itu disangkal. Kerusuhan pun terjadi di bulan suci ini di Masjid Al-Aqsa.